pulang kemana? Kalau pulang setannya yang takut ya kan? Saya apa? Sabunnya itu. Oh, ternyata kabel ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak Bapak yang muslim ya. Anak kelas kita kan ada yang Islam, ada yang Kristen, jadi saling menghargai. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Sudah sarapan? Sudah. Gak ada yang sakit kan? Nah. Kalau pagi sebelum berangkat kita sarapan dulu. Kenapa? Sarapan itu untuk kesehatan kita. Jadi kalau kita pagi sarapan dulu, kita belajar, kita konsentrasi itu kita dapat ya. Kemudian Bapak tanya lagi, ada nggak yang nggak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua. Alhamdulillah. Berarti kelas kita hebat-hebat, pintar-pintar ada daging. Bapak senang. Hari ini kita masuk semua. Sebelum mulai pelajaran, kita seperti biasa kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doanya? Tunjuk tangan. Ya, Dika. Pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setiap hari apa yang kita lakukan harus kita mulai dengan doa. Mau makan berdoa dulu, selesai makan berdoa, mau bekerja berdoa dulu, selesai bekerja berdoa, mau belajar juga berdoa. Setelah kita berdoa mau yang puasa, mudah-mudahan kita diberi kenikmatan, kita diberi kecerdasan. Ketika kita belajar kita lebih cepat nangkap. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah bagian dari negara ini, mari kita menyanyikan lagu nasional. Nyanyi lagu apa kira-kira? Indonesia Raya. Indonesia Raya. Ya, siapa yang mau pimpin nyanyi lagu? Ya, Rani silakan. Kita Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah
bangsaku, rakyatku semua, dan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya itu ciptaan siapa? Ayo. Ada yang ingat nggak? Indonesia Raya itu ciptaan siapa? Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang ingat. Nggak ada. Wakil Jo Supratman. Jadi ya, pada kali ini kita akan belajar perkembangbiakan makhluk hidup, ya, perkembangbiakan makhluk hidup. Masih ingat nggak apa pelajaran kita kemarin? Masih, Pak. Ya, sekarang perkembangbiakan makhluk hidup, khususnya bukan perkembangbiakan hewan. Kemarin perkembangbiakan tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuhan dan hewan itu sama-sama makhluk hidup. Sama-sama ada udaranya, ada apa lagi? Oh, di hutan. Tanahnya, terus ada lagi. Ada nggak airnya? Ada hewannya, air dibutuhkan oleh hewan dan tumbuh dan Tuhan kita. Itu sangat penting untuk kehidupan kita, ya. Jadi tujuan kita belajar perkembangbiakan hewan supaya kalian bisa memahami bagaimana hewan itu berkembang biak. Ada yang telur, ada yang melahirkan, ada yang telurnya banyak, ada yang telurnya sedikit, ada yang melahirkan, dan macam-macam, ya. Bisa memahami, kalian bisa menganalisis. Oh, kalau hewan ini perkembangannya seperti ini, kalau sapi seperti ini. Jadi kalau suatu saat kalian jadi pengusaha, kalian banyak pengusaha beternak, kalian bisa berpikir, ini ternak apa yang perlu kita geluti. Misalkan Hasbi, saya senangnya berternak sapi. Kenapa sapi? Mungkin harganya mahal, dia sekali lahir 2 atau 3 atau gimana kan, atau dia suka ayam, ya. Jadi belajar perkembangbiakan hewan itu sangat penting, ya. Itu sangat penting untuk pengetahuan kalian supaya kalian bisa memahami bagaimana hewan itu berkembang biak. Suatu saat kalian ingin jadi pengusaha, ingin jadi apapun, kalian bisa memilih hewan apa yang kalian ternak. Hewan ini bagaimana berkembang biaknya. Komodo misalkan, kenapa komodo itu sekarang sedikit? Bagaimana caranya biar dia bisa berkembang biak banyak? Gajah di Sumatera ini tinggal sedikit. Kenapa tinggal sedikit? Karena hutannya sudah gundul. Bahkan kita sering kebakaran, ya. Untuk selanjutnya kita lihat dari video berikut ini. Terus Pak Samsi ingin beternak hewan, ya. Pak Samsi ini ingin beternak, dengan banyak kan. Beliau ingin beternak hewan yang cepat menghasilkan anak dan tidak berisiko dalam proses perkembangbiakannya. Pak Samsi ini ingin berkembang biak beternak hewan, tapi yang tidak berisiko. Karena kan ada, itu melahirkan atau meninggal, mati kan, yang tidak berisiko. Apakah dia bingung hewan apa yang akan dipelihara? Apakah ayam, bebek, kambing, kelinci, atau sapi, ya. Sebelum memutuskan memilih hewan apa yang akan dipelihara, Pak Samsi minta informasi bagaimana cara hewan berkembang biak. Sekali berkembang biak, berapa anaknya? Kan? Jika melahirkan, berapa lama hewan itu mengandung? Kira-kira
sapi dengan kambing, mana mengadumnya? Sapi. Sapi dengan kelinci, mana lebih lama mengandung? Sapi. Misalkan lagi, kucing dengan tikus, mana lebih lama mengandungnya? Kucing biasanya lebih besar, ya lebih lama. Kalau besar biasanya, anak sapi biasanya berapa kalau beranak? 1. Kalau tikus berapa? Pernah nggak nengok anak tikus? Pernah. Lebih dari 1? Ya, lebih dari 1. Kalau kelinci biasanya banyak. Kelinci, pernah nggak punya kelinci kalian? Kalau beranak berapa? 1 ada 2 ya. Jadi bantulah Pak Samsi mencari solusinya. Jadi kira-kira Pak Samsi itu kena apa yang pas? Yang kalian banyak, tidak berhasil melahirkan. Nah ini kita lihat. Amatilah gambar perkembangbiakan hewan di bawah ini. Nah ini gambar apa ini? Ayam. Ayam bertelur atau melahirkan dia? Telur. Itu aja ada gambar telurnya kan? Nah, telurnya. Yang ini hewan apa? Sapi ya. Itu hewan kan? Sapi. Sapi bertelur atau melahirkan ini? Melahirkan. Jadi antara sapi dengan ayam, yang banyak anaknya yang mana? Ayam. Jadi kalau kira Pak Samsi itu dia milih ayam atau sapi kalau tenang. Kadal ini dari hidupnya, dari kadal dia keluar telurnya langsung jadi anak. Ya. Jadi dia bukan masuk seperti ayam, bukan seperti sapi. Jadi apa ini? Kembalikan seperti apa? Ayo, apa? Siapa yang tahu? Ovovivipan ya. Jadi ini bertelur dan beranak. Ini. Sekarang kita lihat berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Coba kalian bayangkan. Kalau di dunia ini misalkan sapi tidak punya anak, kira-kira 10 tahun kemudian masih ada sapi atau enggak? Enggak ada. Berarti akan apa itu? Akan punah. Terus ya. Kalau dia yang berkembang biak berarti akan punah. Misalkan manusia di dunia ini, manusia ini tidak ada yang beranak selama 20 tahun. Kira-kira macam mana itu? Selama itu manusia juga tidak ada. Yang tua-tua dibagi yang kuasa dikubur, yang tua kan dikubur. Tidak ada yang melahirkan lagi, akan punah. Jadi apa tujuan berkembang biak itu? Ayo. Untuk mendapat keturunan. Bagus Satria. Untuk mendapat keturunan. Ada lagi nggak yang bisa jawab? Menghasilkan keturunan sama ya. Untuk menghasilkan keturunan. Ya tidak apa tadi? Tidak? Punah. Nah, biar tidak punah. Biar tidak punah. Biar menghasilkan keturunan. Nah ini. Bagaimana cara berkembang biak ayam, kambing, dan ular? Ayo. Ayam tadi? Ayam bertelur. Suka makan telur ayam? Kalau ayamnya? Suka juga. Bapak beranak atau istilahnya pipa. Jadi kambing beranak. Kalau ular? Ada yang bertelur, ada juga yang bertelur dan beranak. Nah ini. Coba Rani, kau baca ini Rani. Yang
kuat. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Ya, kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai. Ada nggak misalkan sapi lahirnya kelinci, ada nggak? Ayo, ada nggak? Sapi lahirnya kelinci atau ayam ya. Kalian punya ayam di rumah kan, bertelur. Setelah lama ditunggu-tunggu menetas keluar seperti tikus. Ada nggak? Ya ada. Jadi dia menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai. Tidak mungkin sama persis, kecuali kalau anak kembar. Pakai pinang dibelah. Kalau kembar pinang dibelah dua. Jadi kecuali anak kembar dan belah keturunan kita tetap tidak sama, tapi menyerupai. Cara berkembang ini, Asli baca Asli. Cara perkembangbiakan hewan: A. Ovipar, bertelur. B. Vivipar, melahirkan. C. Ovovivipar, bertelur, melahirkan. Nah, jadi secara garis besar klasifikasi perkembangbiakan hewan yaitu 3. Satu apa tadi? Vivipar apa artinya? Dua? Artinya? 3? Artinya? Kenapa dia bertelur melahirkan? Ayo, ada yang bisa nggak menjelaskan? Kenapa disebut bertelur melahirkan? Jangan takut, salah nggak apa-apa. Ayo jawab. Ayo ini. Nanti, kita. Kenapa dia disebut bertelur? Dia bertelur melahirkan. Jika kira-kira apa Tika? Karena dia bertelur dulu kemudian melahirkan. Karena bertelur dulu ada telurnya baru melahirkan. Ya, hebat ini Tika. Sudah mendekati bagus. Nah, ada yang mau jawab? Kenapa disebut bertelur dan melahirkan? Kan ayam ini bertelur, kambing melahirkan, bebek bertelur, kambing melahirkan. Kenapa dia disebut bertelur melahirkan? Dia bertelurnya di dalam atau di luar? Di dalam. Kemudian dia berkembang biak zigotnya itu tubuhnya di dalam atau di luar? Di dalam tubuh dan keluar tubuh. Ketika sudah mau menetas dia dikeluarkan. Makanya dia bertelur melahirkan. Berbeda dengan yang melahirkan ovipar. Yang vivipar. Vivipar itu dia di dalam zigotnya berkembang biak sampai besar. Tapi tidak ada telurnya. Contoh manusia itu kan, kalau di gambar itu manusia kan, kecil ini, itu bisa besar, baru keluar. Tidak ada cangkangnya kan kita kan. Itu bedanya dengan telur melahirkan. Nah, itu sifat. Tiga baca tiga. Ovipar, hewan individu baru tumbuh dan berkembang di dalam telur. Ayam, bebek, burung, dan lain-lain. Ya. Ovipar itu cara hidup baru tumbuh dan berkembang di dalam telur. Contohnya ayam, bebek, burung, dan lain-lain. Siapa suka makan telur? Ayo. Ada 2 mata di dalam telur. Apa sama apa? Kuning dan macam. Kuning sama putih. Coba yang kuning itu sebenarnya untuk apa? Untuk makanan siapa? Makanan kita. Itu kan di dalam telur itu kan ada calon individu baru. Ada calon ayam. Jadi calon ayam itu, zigotnya itu dia makannya dari kuning telur. Kalau kuning telurnya kalian makan, jadilah hidup ayam itu. Ya kan? Karena sebenarnya kuning telur itu untuk makanan calon ayam itu. Berkembang di dalam rahim induk betina, mamalia, hewan menyusui, contoh sapi, monyet, lebah, dan lain-lain. Vivipar itu
Kalau individu baru tumbuh dan berkembang di dalam rahim induk betina. Ada nggak yang lahir yang berkembang di rahim induk jantan? Nggak ada, jantan tidak punya rahim. Betina ada rahim. Contohnya hewan mamalia. Mamalia itu bukan menyusui, tapi monyet, kerbau, dan lain-lain. Ya ini, hati. Ovovivipan. Embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam induknya. Setelah menetas akan dikeluarkan atau dilahirkan. Contoh, kuda laut, kadang. Ya, ovovivipan yaitu embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam induknya. Setelah menetas akan dikeluarkan. Contohnya kuda laut dan ada. Oke, sekarang kita lihat yang lain. Hewan amfibian memiliki ciri-cirinya sendiri sebagai berikut. 1. Tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui. 2. Ada yang menjaga dan tidak menjaga telurnya hingga menetas. 3. Ada yang mengurus anaknya hingga dewasa dan ada yang tidak Memiliki daun telinga. memiliki daun telinga. 4. Telur Berada berada di di luar. luar tubuh induknya. Stop. Yang kelima, B. Embrio diselimuti cangkang telur yang keras atau lunak. 6. Tidak ada resiko pecahan Persalinan. persalinan. 7. Bertelur dalam jumlah banyak. 8. Perkembangan Zigot. terjadi di luar tubuh. 9. Zigot berkembang dengan sumber makanan pada puding telur. Ya, zigot berkembang dengan sumber makanan berupa kuning telur. Kuning telur itu adalah makanan zigot sebenarnya, tapi ternyata kita makan. Yang 65 itu embrio diselimuti telur yang keras atau lunak. Yang 7 bertelur dalam jumlah banyak. Ayam kadang telurnya sampai 12. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri yang hewan melahirkan. Hewan secara vivipan. 1. Berkembang biak dengan cara melahirkan. 2. Perkembangan embrio terjadi di dalam tubuh induknya. 3. Mempunyai masa kehamilan yang berbeda-beda. 4. Mempunyai daun telinga. 5. Mempunyai kelenjar susu untuk menyusui anaknya. 6. Hewan berdarah panas. 7. Bentuk fisiknya mirip dengan induknya. Ya. Jadi ada yang tahu nggak apa itu hewan berdarah panas? Berdarah panas. Berdarah panas itu kita berada dimanapun tubuh kita tetap tidak berubah. Misalkan kalau kita kepanasan, kita keluar apa itu? Keringatnya biar kita dingin. Kalau sangat dingin kita menggigil. Tujuannya apa? Menggigil itu biar kita jadi panas. Ya. Berbeda dengan hewan yang berdarah dingin. Contohnya, ya itu ikan. Ikan itu kalau tubuhnya panas, lingkungannya panas dia ikut panas. Lingkungannya dingin dia ikut dingin. Makanya kalau ikan, kalau suhunya terlalu dingin, dia tidak kuat, dia akan berpindah jauh. Berpindah ke lain tempat sehingga bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Ya. Sekarang ada yang bertanyakan enggak dari materi ini? Enggak ada, kalau enggak ada, kalian berkumpul seperti kelompoknya yang sudah Bapak buat. Sudah ada kelompoknya kan? 1, 2, 3.
Kalian kerjakan LKPD berbagai nama. Kerjakannya sini, Pak. Iya ya, kasih nama. Kerjakan aja. Bapak nilai ya, kerjasamanya ada enggak Bapak nilai. Kalau nggak ada kerjasamanya nilainya jelek. Tujuan pembiak itu apa tadi itu ya disiapkan. Tanggal ada yang tahu nggak tanggal berapa sekarang? Tanggal 6. Kalau ada telinga ada nggak? Kalau nggak ada terus tidak ada. Kalau ada terus ada. Negatif itu dari negatif dan apa? Karena ada negatif dan negatif itu. Ya. Negatif kan dari bagian kemudian. Kalau generatif itu berarti dari perkawinan, ya. Kerjasama dengan kawannya. Yang tidak tahu tanya kawannya boleh. Tanya kawannya nggak tahu. Ya. Perkembangan lagi Pak. Bentar, apa itu? Setelah melakukan pelajaran dan mempelajari materi ada guru dan bagi memiliki sulit ini udah mana lu? Otak embrio dia di dalam tubuh atau di luar tubuh? Ayo. Kalau itu apa ayam atau apa itu? Telur. Otak embrio di dalam tubuh atau di luar dia? Di luar. Ya, kalau ini kan berarti kan
Nah, kan perkawinan kan? Ada 3 tadi kan? Kamu tanya sama kawannya. Ya, tanya kawannya. Ayam kan beliau kan di dalam tubuh atau di luar tubuh gitu. Ya. Kalau ayam anak beliau mana? Di dalam tubuh atau di luar? Telurnya di dalam tubuh atau di luar? Oh, di luar. Nah, di luar. Jadi di luar tubuh. Ayamnya kan? Bukan begini. Ini ada benar atau tidak ayam? Kita berbeda. Dia kan tidak juga atau enggak? Ya. Kata beliau di dalam tubuh atau di luar tubuh? Apa lagi? Sudah pilih salah satu. Ya. Ya. Ini salah satu. Tidak kawan. Mana? Di luar tubuh. Mana? Ada lagi. Ciri-ciri hewan yang di sini ada setiap pemilipan di ini. Oh, betul loh. Ini ciri-ciri pemilipan kan? Saya yang dulu. Di sini ada monyet dan anjing kan ada dalam rumah. Ya, ciri-ciri pemilipan. Adi, ini. Yang ciri-ciri pemilipan ya. Hiu dan apa tadi? Buaya. Ya, yang hiu dan buaya. Ciri-cirinya mana? Kalau tidak, apa ya? Tiga ya, tiga. Apa ya? Buaya dan ikan ini masuk apa? Pemilipan. Itu cuma 6. Oh, terus 3 ya. Pak informasikan.
Kopi itu dari Lancang. Kopi itu. Ya, tiga kan tiga itu. Tiga ya. Oh, yang beda jam. Kenapa beda itu? Udah nomor 6. Nomor 4 bawahnya. Nomor 3. Pak. Ya. Siap. Belum, Pak. Nah, ini kelompok 1 ya. 1, 2, 3 ya. 1 nanti kalau masuk kelompok 1. Yang kemarin. Kelompok 1, 2, 3. Sudah ya, kelompok 1 kan ya. Ya. Siapa? Sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3 sudah? Sekarang kita membuat diagram Venn ya. Kalian buat diagram Venn perkembangbiakan hewan ya. Ini tulis diagram Venn perkembangbiakan hewan. Ini posifat, terus namanya. Ya, hewannya juga di dalam baru. Ini namanya diagram Venn ya. Diagram Venn itu sini. Ini tulis seperti itu. Diagram Venn perkembangbiakan hewan. Ya. Yang ini tulis atas ini ovipar kan. Ini vivipar, ini ovovivipar. Nah. Ini kan ovipar kan bertelur. Vivipar melahirkan, ovovivipar melahirkan. Ini bawahnya tulis hewan-hewan apa yang kamu ketahui. Namanya ini diagram Venn. Diagram Venn. Nah, ini tulis ini atasnya tulis diagram Venn perkembangbiakan hewan. Ini untuk ovipar, ini vivipar, karena ovovivipar. Ya. Terus yang besar di dulu. Sekarang ovipar. Ya, sudah di atas. Ovipar sini, telur kan? Ini vivipar.
Berarti tengah ini kan bertelur melahirkan, hanya dia di tengah ada dua kan? Ada dua garis. Nah, kalau kita ini misalkan kalau ya, ini ovipar, ini kan ovipar, telur. Yang sebelah sini ovipar melahirkan. Yang terdapat dua garis ini masuk bertelur juga masuk dia melahirkan. Makanya terakhir ovipar. Karena dia masuk juga bertelur, masuk juga melahirkan. Makanya ini diagramnya seperti ini. Yang ovipar apa aja? Misalnya tahu tulis. Yang ovipar apa aja? Yang ovipar apa aja? Itu namanya diagram Venn. Ya, betul ya. Berkembang. Yang sebelah kanan kan ovipar, telur. Sebelah kiri ovipar melahirkan. Yang tengah dia kena telur, kena juga. Nah, gitu. Ya, kakinya. Ini ovipar. Nggak apa-apa. Itu ya, kalau itu apa aja kalau lima? Nah, itu. Angsa ya, angsa tuh yang warna ini udah, iya udah kering, udah berapa? Cicak dong, cicak sudah, aku belum. Ya, sama satu ayam, dua bebek, empat belum, lima cicak, ayam. Ayam bebek. Contohnya ayam bebek, burung itu. Yang bukan yang belah sini. Yang tengah ovipar kan gini. Ini kan bertelur dan sini. Dan sini melahirkan. Dan di tengah ini kan ikut bertelur juga, ikut juga melahirkan. Makanya dia di tengah, ovipar di tengah. Ya. Ayam, burung. Udah bebek penyum, kemudian burung sama ikan juga. Dah, taruh. Udah siap, Ben. Bersopan cukup. Iya. Ovipar. Apa? Nah. Ayam. Ayam. Nomor 2 ada siapa nih? Bebas, mantap nomor 2 ya.
Ada nanti presentasi duluan ya. Ada nanti Di sini kan ada. Betul loh. Siapa? ya. Kita tunggu yang kelompok satu. Nomor 1 terakhir. Kelompok dua duluan. Ya, siap-siap. Udah siap kan nomor dua? Diskusinya. KPD-nya udah siap nomor dua. Udah siap. Alhamdulillah nomor dua udah siap. Nomor tiga udah siap. Nanti siap-siap ya, siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nanti. Nomor satu sudah siap. Sudah siap. Sudah. Ya nanti. Jadi alhamdulillah. KPD-nya sudah siap. Diskusi kalian sudah siap. Mungkin sudah ada kesimpulannya. Silakan dari kelompok dua yang tadi siap duluan untuk mempresentasikan atau menyajikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi sebagai berikut. 1. Semua jenis hewan mengalami perkembangan. Tujuan dari berkembang biak adalah untuk membuat atau menghentikan perkembangan keturunan. 2. Hewan melakukan perkembang biak secara vegetatif dan generatif. 3. Perkembangbiakan generatif pada hewan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu ovipar, vivipar, dan opovivipar. Dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi sebagai berikut. Setelah mendengar pemaparan materi ada 1 poin yang tidak pasti kami lihat sebagai berikut. A. Daun semangka ada. B. Benda susu ada. C. Letak embrio di dalam. Dari ciri-ciri di dalam semangka sapi, kucing, monyet, dan anjing dapat digolongkan dengan hewan yang berkembang secara kejiwaan. 6. Setelah melakukan pengamatan dan mempelajari materi yang sesuai dan dibagi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dari ciri-ciri di atas terdapat upaya dan perkembangan dalam hewan yang sudah dilakukan. Ya, dari kami tersebut. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi sebagai berikut. Semua jenis hewan mengalami perkembangbiakan. Tujuan dari perkembangbiakan adalah untuk mendapatkan keturunan. Hewan melakukan perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Perkembangan generatif pada hewan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu ovipar, vivipar, dan opovivipar. Setelah melakukan pengamatan dan mempelajari materi, ada ayam, burung, dan bebek memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, serta embrio di luar tubuh induknya. Sekian dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah menjadi anak-anak yang hebat, sudah berani menyampaikan, mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi salah satu modal untuk jadi orang sukses adalah keberanian. Sudah berani maju itu juga sudah merupakan kesuksesan itu sendiri. Sekarang dari pembelajaran saya tadi, ada nggak yang ingin kalian tanyakan? Ada yang belum paham apa? Apa yang belum paham? Ya, Asri silakan. Bapak mau nanya, lumba-lumba melahirkan apa betul Pak? Lumba-lumba melahirkan atau bertelur? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Yang tahu nggak? Lumba-lumba melahirkan. Ya, melahirkan. Ada yang tahu nggak? Ya, melahirkan. Ada lagi yang bertanya lain? Yang lain? Apa? Yang lain? Silakan. Kelelawar melahirkan apa betul Pak? Ya, ada pertanyaan bagus dari anak Darani. Kelelawar melahirkan atau bertelur? Ayo. Melahirkan, karena kelelawar itu melahirkan. Jadi bukan bertelur. Ada nggak pernah menemukan telur kelelawar? Ada kan? Jadi kelelawar itu melahirkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang nggak paham? Semut bertelur atau perang terbang? Semut. Pernah nggak kalian menemukan telur semut? Ada telur semut kan? Jadi, ya ada. Sudah, ini sudah. Ketawanya sudah dulu. Kita terus dulu ya. Jadi bertelur. Ada lagi? Sudah cukup. Kalau cukup, Bapak minta tolong dikumpulkan SKBD-nya. Lurah lintah. Ya, SKBD-nya sudah siap. Tadi menyampaikan presentasi juga sudah. Tapi Bapak tidak tahu apakah kalian sudah memahami tujuan pembelajaran kita atau belum. Apakah kalian sudah bisa menganalisis apa itu apa? Iya, konsepnya. Tadi kan ada skill udah. Jangan masalahnya. Di bawah, di bawah. Di bawah. Kenapa dia? Kenapa dia? Ya, kenapa dia kan? Cuma 5 ya. Beranak.
Beda apa? Kan satu kelompok. Udah sampai 2 belum? Sampai 2. Ya. Tapi Pak, Sudah, Pak, sudah. makan belum? Bapak ingin tahu apakah kalian sudah bisa memahami apa yang kita pelajari dari tadi atau belum? Sudah. Ya, buat saya bapak beritanya Asbi. Tadi pembagian hewan ada 3 macam nih Pak. Apa saja? Ovipar, sivipar, ovum, visipar. Ya, 4. 3. 3 ada ya. Sekarang Rani. Ya kalau amati di lingkunganmu temukan hewan yang ovipar. Ayo di lingkunganmu. Ayam, bebek, Ayam, bebek, burung, burung ya, ayam, bebek itu bagus ya. Jadi sudah paham. Ikan, ya, ikan. Temukan di lingkunganmu hewan yang berkembang biak di antara ovipar. Sapi, dan monyet. Sapi dan monyet. Yes. Apa tujuannya hewan berkembang biak? Untuk mendapatkan keturunan. Bagus. Ya, Pak. Untuk mendapatkan keturunan. Ya. Alhamdulillah dari pelajaran kita, Bapak cukup senang. Dari pertanyaan Bapak, kalian bisa menjawab dengan baik, dengan tepat. Ya. Menuju pembelajaran terakhir penutup. Apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran hari ini? Apa kesimpulannya? Semua Kalau dari bisa, silakan. Ya, ini apa itu? Semua jenis hewan mengalami perombakan. Bagus, betul. Bagus. Ada lagi? Silakan, ya, ayo. Hewan-hewan biak bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Hewan berkembang biak dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan. Baik. Baik. Apa lagi yang bisa menyimpulkan? Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, ovipar, telur. Ada lagi yang mau memberi kesimpulannya? Ya, Aswi. Sivipar adalah hewan yang berkembang dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang melahirkan. Ya. Ya. Kita sudah menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Ya, selanjutnya marilah kita banyak-banyak bersyukur. Tadi kita sudah belajar perkembangbiakan hewan. Cintailah makhluk hidup yang ada di dunia ini termasuk hewan. Kita tidak boleh menyiksa hewan, ya. Hewan yang harus disayangi. Itu bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Selanjutnya, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, Asmi, silakan. Terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Asmi ya, sudah berani memimpin doa. Mudah-mudahan besok jadi orang yang sukses dari anak soleh. Amin. Ya. Bapak ingatkan juga, sekarang masih di masa pandemi COVID-19, harus jaga apa itu? Jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Apa itu? Yang pertama, Mencuci tangan. masker,
cuci tangan. Terus apa lagi? Menjaga Jarak. Nanti ketika kalian pulang ke rumah, hati-hati. Ada yang naik motor tidak boleh ngebut, pelan-pelan. Mudah-mudahan kalian sampai rumah dengan selamat, tidak boleh menyimpang kemana-mana. Kalau pulang langsung pulang. Jadi Bapak, apabila ada kata-kata Bapak yang tidak pas, mungkin tidak sesuai, sebagai manusia tentu punya kekurangan dan kesalahan. Bapak minta maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.